Yang pertama adalah Sky Digital. Ya. Sky Digital yang sudah mengadakan acara yang keren banget ini Om Bay. Ya, dari launching nasional, Nasional Lunch. nasional launch dan open house dan gala dinner. Iya, saya kira tadi Nasional Lunch makan siang. Oh, ini pameran yang unik. lunch ya. Ada makan-makannya, ini keren banget. Ini sesuai dengan tema sama open house ya. Ya. Nah, saya juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang dari mana aja Om Bay kita. Ini absen nih. yang pasti dari Solo ya. Solo, mana Solo? Solo dari Solo. Wih, tepuk tangan dulu dong buat dari Solo jauh-jauh ke Bandung. Ada dari Padang. Dari Padang ada. Padang, wih, luar biasa. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Padang. Coba ini kita tebak dari Jakarta. Dari Jakarta. Wih, Jakarta. Ada juga dari Kota Tahu. Sumedang, mana nih Sumedang? Wih, tepuk tangan luar biasa. Sebenarnya aku nunggu masukan dari kalau Subang bukan tahu ya, Subang apa? Subang itu maaf ya, Subang apa? Nanas, bener kota Nanas. Sebenarnya nastar mungkin karena lebaran. Kalau yang di meja ini dari mana? Jauh. Dari keluarga baik-baik. Kopo, wah sama lagi Paling jauh. itu Kopo. Paling jauh. Kan sekarang ya orang Kopo. Kita kapan ya? Negara ini bikin kereta cepat, Kopo. Wush. Dan terima kasih juga buat Om Ricky dari SAB dan Spinjers sih salah satu produknya. Terima kasih sudah mau bergabung di sini dan mau sering-sering Mau dibuka tuntas ya. iya agak sulit ini beliau sekarang alhamdulillah ya. Jadi ini di sini bukan hanya sablon, bukan hanya digital, tapi ada clothing juga. Oh yes. Nah, clothing ini mau diprospek. Ya. Mas, kali ini mana ini prospek nih? Jersey-nya di sini nih. Nah, kita juga memperkenalkan diri kita itu dari siapa, dari mana? Oh, gitu. Aku memperkenalkan kamu ya. Ya. Ini dia adalah ketua dari beberapa organisasi sablon Indonesia. Ya. Yang pertama skala nasional, Screen Print ISP Indonesia Screen Printer, dan merangkap juga dari Jawa Barat. Ya. WJSP West Java Screen Printer. Asal apa? OP adalah salah satu man behind pergerakan ya di beberapa perusahaan perusahaan saya. Jadi kita dari komunitas sablon teman-teman ya. Kita sablon ya kemudian di bidang sablon dan ada juga dari Sablon kaos ya, sablon kaos, ada juga dari konveksi. Nah, kita berkolaborasi dengan Sky Digital ini untuk mengadakan acara silaturahmi lah ya. Karena kita kan satu ekosistem. Ya betul. Oke, kayaknya cukup sekian untuk pengenalannya. Ya. Jadi kita langsung sambut aja. Ya. Kita buka dulu buat Om Ricky. Selamat. Mangga Arisa. Dan kali ini sebelum duduk Sebelum ya, udah begini tadi. udah begini ya. Kita akan mengundang juga Pak Reza sebagai yang punya acara dan narasumber tentang teknologi tekstilannya sekarang. Iya. Kita dulu buat Om Reza dari Sky Digital. Oke, sekarang boleh. Boleh sekarang. Alhamdulillah. Oke. Om Reza, Om Ricky sudah ngopi tadi ya? Iya. Tes dulu mainnya. Oke, kita acaranya santai aja nih. Kita santai dengan cara kita gaya komunitas aja. Jadi teman-teman juga nanti kita harap dua arah nih.
biar ada tanya jawab gitu ya. Jadi kita nyontek ChatGPT. Mas Riki kalau mau nyontek ChatGPT juga boleh. Jadi saya nanya dari sini, Mas Riki jawabnya juga dari sini. Enggak, tapi apa namanya? Ya kita mas santai tadi ya. Kita santai. Jadi mungkin pertama kali kita harus perkenalkan dulu dong. Ya. Karena kan mungkin teman-teman juga pada tahu karena kan nama Ricky sama nama Reza itu banyak om. Betul nggak paling banyak? Tapi nggak sebanyak nama saya. Bagus. Yang ada usahanya bagus. Ya mungkin kita mulai perkenalan dulu kali ya. Ya. Mengapa? Oke. Masih ada ini. Oke, ini aja ya. Ya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Yusuf Sejati, Strategic Planning dan Business Development dari PT SAP Indo Industri. Oke. Speed Jersey. Apa itu? Kalau Speed Jersey itu produk dari PT SAP Indo Industri. Jadi dibagi tiga untuk saat ini untuk PT SAP Indo Industri. Ada Speed Jersey, ada Epic Store, ada juga Female Fit. Yang terakhir? Female Fit itu kita berfokus kepada activewear khusus untuk perempuan. Itu dibuat memang spesifikatif untuk perempuan. Oke. Jadi ada perempuan yang memang secara busana dia berhijab tapi memang dia aktif berolahraga. Lalu juga ada yang reguler. Dan itu semua protokolnya. Wah, itu niche ya sebenarnya tapi gede pasarnya ya. Betul. Oke. Sekarang ke Om Reza. Reza perkenalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan di sini saya Reza, dari Sky Digital atau PT Putra Mutiara Jaya yang dari hari tanggal 21 kemarin kita national launch sama promosi dan acara ini. Oke. Nah, Sky Digital ini kita merupakan supplier atau penyedia mesin dan konsumable untuk kebutuhan cetak para pelaku usaha di bidang industri digital printing, kreatif industri, perusahaan tekstil aparel dan lainnya. Oke. Bukan dulu dong buat Om Riki. Om Reza. Nah, Om Riki kan SAB itu apa dan kayak gimana saya nggak kebayang. Saya nggak kebayang itu perusahaan apa gitu. Ada katanya ada video profile. Ya, ada video profile teman-teman. Sudah siap? Jadi teman-teman ini adalah SAB. Bersama Speakers, kami hadir di panggung prestasi. Dipercaya Timnas Voli Indonesia dirayakan kelompok besar hingga energinya meluas ke berbagai cabang olahraga seperti lari, sepeda, dan lain sebagainya. Kualitas yang sama kami bawa ke dunia profesional dari seragam perusahaan, jaket, vest, hingga berbagai produk custom lain yang kami jahit sebagai identitas. Semua itu dikelola oleh tim profesional dengan sistem produksi yang rapi dan terukur, memastikan pengiriman tepat waktu tanpa mengurangi kualitas. Lalu di tahun 2025, kami membuka babak baru dengan hadirnya Female Fit bagi perempuan yang bergerak dengan keberanian dan kenyamanan. Dan Epic Store lahir untuk mereka yang memiliki jalur ekstrim, mendaki, menjelajah, dan menaklukkan arah yang menuntut ketahanan. Dalam setiap karya, kami juga membawa tanggung jawab. Kami mulai beralih menggunakan cassava bag yang ramah lingkungan, sebuah kantong berbahan dasar singkong yang dapat terurai alami. Ini sebuah langkah kecil menuju masa depan yang lebih
Itulah janji yang kami jaga selama dan PT SAB Indonesia. Crafted with purpose, built for performance. Wih, ulang dong. Jadi vendor dulu atau retail dulu? Oke, kalau boleh sedikit bercerita. Enggak, silakan. Jadi ya PT SAB ini dimulai dari 2013 kan. Oke, 2013 sampai 2020 ya. itu kita jadi vendor. Vendor. Ya, jadi main by order aja. Hmm. Belum masuk ke retail. Tapi 2020 awal ketika Pak Jokowi belum mengumumkan ada pembatasan pergerakan untuk masyarakat bertepatan dengan COVID, semua orderan masuk ke email itu cancel semua. Oke. Dari situ kita berputar otak, gimana ini kehidupan selanjutnya. Ya. Akhirnya di 2020 tetap di Jalan Darbo sebelah Taman Darbo Cikapaya kita itu untuk akselerasi masuk ke retail. Nah, jadi retail ini baru dimulai di 2020. Nah, seiring berkembangnya tren lalu kebutuhan teman-teman di pegiat olahraga, total hingga saat ini ada 15 cabang olahraga yang memang kita produksi. Oke, 15 ya. 15 ya, dan di beberapa cabang olahraga kita udah masuk ke proses support tim nasional kita. Kayak tadi ada voli, ada memanjat, tembak, lalu ada surfing. Masuk kayak gitu nggak sembarangan, ada standar yang harus di capai ya, hanya gambar-gambar. Betul. Itu gimana ceritanya? Itu kita melakukan riset langsung dengan usernya, dengan ahli profesionalnya, lalu dengan spesifik kain yang berbeda, potongan yang berbeda, dan itu perjalanannya memang cukup panjang. Tapi berdasarkan dari riset itu memang kita menghasilkan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Oke, baik. Bisa kayak gitu. Tapi, nah paling yang saya pengen nanya, masuk ke retail, saya dulu retail, terus pakaian, terus berhenti ya, terus fokus lagi ke orderan. Retail itu tidak semata-mata tukang sablon, tukang jahit, konveksi, bikin barang. Itu kan sebuah liga permainan yang berbeda banget dengan orderan atau vendor. Itu learningnya gimana? Apa langsung nge-hire orang-orang yang yang biasa main di retail? Atau emang udah kita all in, kita belajar gitu? Oke, kalau di retail kita ada dua dunia yang berbeda ya kan untuk saat ini, seiring berkembangnya zaman. Ada penjualan offline, ada penjualan online. Itu memiliki pendekatan yang memang berbeda. Ya. Ketika memang di online, kita berfokus kepada burning uang atau iklan yang udah semua berbentuk digital, baik itu memakai influencer lokal, nasional, atau bahkan iklan di masing-masing platform. Sedangkan untuk di penjualan offline kita merangkul komunitas dari masing-masing cabang olahraga itu. Karena kami percaya si ekosistemnya ketika memang berjalan, maka market pun akan berjalan. Nah, salah satu hub komoditinya ada di store kita yang di Jalan Dagu itu. Oke. Nah itu kan tadi kan hubungan itu tidak asal mulai dari bahan ya, kualitas itu nggak asal itu atlet gitu ya. Nah ini kan karena bertema dengan tema kita nih manfaat teknologi dan masalah produksi. Dari kedua narasumber ini, apa pandangannya mengenai tadi teknologi nih? Teknologi itu seberapa penting sih untuk memaksimalkan perannya itu untuk memaksimalkan produksi? Gimana mungkin itu? Kalau dari kami, kita industri manufaktur, memang dari awal pembuatan produk sampai penjualan kita di dalamnya, teknologi itu jadi salah satu
fondasi pada saat ini kan. Fondasi. Ya, bukan hanya sebagai ajang kayak aku udah pakai sistem dan lain sebagainya, tapi sekarang tuh udah jadi fondasi memang untuk menjalani sebuah bisnis. Kalau dari produksi, sisi produksi kita udah pakai sistem macam POS kalau di kasir ya. Tapi kita coba buat sistem customize sendiri dari mulai sales yang masukin PO atau sales order itu nanti bisa terdeteksi barang itu udah di bagian, karena kita tadi printing udah di bagian desain, lalu lagi ke layout sampai ke jahit sampai packing dan siap kirim itu bisa kita detect. Nah untuk bagian produksinya tadi di sisi lain ada beberapa alat atau mesin pendukung yang mungkin salah satunya ada di sini. Coba dari Mimaki, salah satu teknologi yang memang kita pakai saat ini dan itu salah satu mandatory lah bagi kita untuk menghasilkan si kualitas produk yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi intinya memang menjadi fondasi bisnis saat ini. Hulu ke hilirnya juga akan lebih mudah ketika menggunakan sistem yang terukur dari mulai produksinya berapa, lalu barang terus sekarang bagaimana, nanti akan mempengaruhi bagaimana treatment kita ke konsumen untuk kepuasan konsumen. Nah, Kang Reza, kan kalau Kang Reki tadi bilang teknologi itu sudah menjadi fondasi ya dari bisnis agency. Teknologi kan terus berjalan ya. Anggap ada yang pertama DTF, anggaplah saya kan buta ya, kan yang print headnya 1, 2, 3, sampai berapa ya print head. Nah, seberapa pentingkah kita untuk mengikuti dan mengupgrade teknologi yang kita punya di tempat produksi? Menurut Mas Reza gimana? Ya, jadi kalau menurut kami dari PT Putra Mutiara Jaya atau SKED kami, ya sebenarnya saya jelaskan dulu. Jadi PT Putra Mutiara Jaya itu kan sebagai perusahaan kami yang pengadaan. Jadi kita punya brand SKED Digital dengan line-up mesinnya, dan juga kita berkolaborasi dengan Mimaki Indonesia. Ya, mesin-mesin dari Jepang. Terus ada beberapa mesin yang lain juga untuk menunjang kerja dari teman-teman vendor tadi. Nah, di sini kalau menurut saya untuk era sekarang transformasi digital ini kan kita dapat ambil teknologi terbaru dari China, dari Jepang dan sebagainya untuk manufacturing produksi di bidang tekstil aparel. Nah, jadi saya ada beberapa mesin juga dari yang tadi Om Riki. Kita punya mesin mulai dari mesin printingnya, terus ada mesin impressnya untuk sabin, terus ada mesin laser cutting, dan juga update sekarang teknologi terbaru kita punya mesin 3D patch. 3D patch, ya. Oh, speaker juga ya, di nasional. Ya, betul. Nah, sebentar Pak, kayaknya kalau tidak ada gambar di sini kurang jelas kira-kira. Ada nggak Mas? Ada. Oh ada. Ada. Coba jadi biar tahu kita tuh mesin-mesin apa sih itu gitu ya. Sky Digital itu apa aja sih yang ada di Sky Digital mesin-mesinnya? Ya. Oke. Enggak, waktu dan tempat di Sebentar. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, teman-teman komunitas, ini line-up mesin kita dari Sky Digital mesin yang untuk tekstil aparel. Next. Nah, yang pertama ini mesin sublimation printer yang 2 print head. Oke, jadi ini mesin untuk sublim, untuk print sublim di papernya. Teknologi yang dipakai memakai MCD32 untuk printnya. Terus untuk pilihan warnanya ini memakai 4 warna CMYK. Oke. Ya. Terus untuk modelnya nanti kita punya mesin
yang pertama ini 2 printhead, terus nanti ada 4 printhead, ada 8 printhead. Pembedanya nanti untuk 2 printhead, 4 printhead dan 8 printhead itu di speed kapasitas produksi per harinya. Outputnya ya. Outputnya. Next. Next saja. Nah, ini untuk mesin sublimation printer kami yang kedua yang 4 printhead. Jadi outputnya 2 kali lipatnya dari yang 2 printhead. Misalkan tadi yang 2 printhead itu 1 jam, itu kapasitas produksinya 70 meter. Yang 4 printhead ini kapasitas produksinya 2 kali lipatnya, 140 meter per jam. Ada di sini. Next. Ini ya. Nah, ini untuk yang sublimation printer 8 printhead. Jadi mesin ini dengan teknologi yang sudah paling baru yang kita punya, speednya bisa 310 meter per jam untuk 1 pas. 2 pasnya bisa di sekitar 160 meter per jam. Tintanya juga sama. Jadi masih pakai yang saya Magentail sama black. Terus untuk printheadnya juga menggunakan I32 8 pieces seperti itu. Terus yang next. Nah, ini untuk yang Sky DTF printer yang 2 printhead. Untuk pilihan warnanya mesin ini ada CMYK dan white ink. Untuk mesin DTF yang 2 printhead ini speednya rata-rata untuk kapasitas produksi per jam dengan kualitas itu di 10 meter. Kalau untuk production sekitar 12 meter per jam. Oke. Lanjut. Next. Nah, yang berikut ada mesin DTF printer 3 printhead atau 4 printhead. Kalau untuk yang teknologi 3 printhead atau 4 printhead, Bapak Ibu bisa pilih warnanya ada 8 warna. Jadi ada warna CMYK, ada warna white, terus ada warna red, green, sama blue. Jadi komposisi warnanya lebih banyak. Oke. Dan hasilnya jadi kalau gabungnya jadi lebih luas, warnanya bisa jadi lebih tajam. Oke. Next. Nah, mesin ini yang terakhir, yang terbaru yang kita punya itu mesin Sky UV 3D Patch. Jadi ini berdimensi, ada tekstur. Ya, jadi memang mesin ini fungsinya untuk aplikasi di 3D Patch, di jersey atau untuk patch. Oke. Nah, seperti itu. Mesin ini menggunakan 4 printhead. Dan untuk komposisi tinta warnanya dia memakai tinta CMYK, white dan vernish. Jadi ada spesial color untuk warna furnishnya. Oke. Jadi untuk sekarang ini kan dari teman-teman mungkin untuk yang produksi jersey di bidang sportwear, seperti Om Riki bilang tadi kan baru pegang sekitar 16 atau 15 cabang olahraga. Sebenarnya di Indonesia sendiri, kalau saya sendiri sudah berdasarkan pengalaman di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja dan sebagainya, untuk cabang olahraga ini mereka hampir 60 lebih cabang olahraga. Jadi peluangnya masih besar sebenarnya untuk di sublimation teknologinya itu. Ya, di sportswear itu ya. Betul. Next. Nah, ini untuk pelengkap. Jadi untuk pressnya saja untuk yang bahan detail tadi. Ya, next. Nah, ini untuk Sky press. Ini untuk mesin kita roll press yang ukurannya dia girthnya 26, lebarnya 19 1,9. Nah, ini untuk yang entry level. Jadi biasanya compare dengan mesin yang printhead 2 printhead. Jadi kalau pakai mesin yang sublim 2 printhead, biasanya kombinasinya dengan mesin yang impress yang 2619. Next. Nah, yang berikut ada impress 1
4219 dan 6019. Kepres 4219 atau 6019 ini kode. Jadi kalau 42 drumnya 42 cm, lebar areanya 1,9 meter. Berikut yang 6019 itu drumnya 60 cm, lebar areanya 1,9. Nah, untuk mesin yang lebih besar ini kapasitas produksinya juga 2 kali lipatnya yang 26. Yang 26 tadi 1 jam sekitar 100. Nah ini 2 kali lipat. 42 itu yang 26 itu sekitar 60 meter per jam atau 1 menit 1 meter. Yang 42 ini 2 kali lipatnya 120-an. Yang 60 ini 3 kali lipatnya atau 1 jamnya 180 meter per jam kapasitasnya. Oke, next. Lanjut. Yang berikutnya, masih ada ya? yang berikutnya nanti untuk mesin laser cutting dan finishing mesin. Jadi kita punya mesin-mesin yang berikutnya. Ada laser itu untuk potong pola dari awalnya. Jadi biasanya kain kan pakai potong manual. Nah kita di sini sudah punya teknologi laser untuk potong kain jersey yang dari pola dari nol dari awal. Ataupun ada mesin untuk yang finishing dengan teknologi yang galvo itu untuk produksi muslim wear, hijab. Nah, dia biasanya di finishingnya potongannya ada motif-motifnya. Masih ada? Masih ada? Slide-nya laser cutting. Ada slide-nya, Pak, yang laser cutting. Dari sekian mesin, Ya. jadi gimana nih? Apa udah? Oh udah ada ya? Sudah ya, sudah. Ya, berikut mesin laser cutting dan finishing mesin dari yang mesin digital. Next. Nah, ini untuk seri yang Skylaser 1816. Ini mesin ukurannya 1,8 kali 1,6 dengan double head atau motornya ada ya dua. Biasanya kalau untuk mesin ini lebih ke untuk potong jersey. Oke. Ya, untuk potong jersey dengan kapasitasnya per jam sekitar 30 sampai 50 jersey pola. Jadi per satu kaos biasanya kan ada depan, belakang, tengah, tengah. Nah ini biasanya kapasitasnya untuk yang mesin ini mesin entry levelnya yang kita punya 1816. Kapasitasnya 1 jam 30 sampai 50 per jam. Oke. Nah, untuk yang Skylaser SL1818 ini area cetaknya 1,8 kali 1,8 dengan teknologinya flying galvo. Jadi beda teknologi yang dipakai. Dia untuk spesialisnya untuk potong muslim wear hijab. Beda. Bedanya jadi gimana? Dia ujung-ujungnya lebih tajam. Ya, biasanya ada motif-motif seperti motif smelly, yang seperti itu. Next. Nah, ini mesin Skylaser terbaru dari kami, laser yang 1925 Pro. Jadi ini kode ukuran lebar 19, panjangnya 2,5 meter. Mesinnya sudah ada di area pameran ini, mesin demonya kita bawa. Ya, betul. Nah ini spesialis untuk yang sudah expert untuk potong jersey, lebih ke sportwear. Area lebar media kain 1,9, Ya. jadi panjangnya 2,5 meter dan dia sudah mejanya conveyor, jadi sudah jalan lurus.
kapasitas produksinya 1 jam di 70 sampai 100 piece per jam ya jersey. Jadi satu hari kerja 7 jam kerja itu kalau yang sudah expert pakai bisa 1000 jersey, 10.000 piece lebih jersey. Oke, next. Next. Nah, mesin ini Sekai flatbed cutter P5035 ini mesin faktor penunjang untuk 3D pads. Jadi tadi untuk produksi pads kita ada 2 mesin. Ya, memakai mesin printernya ya, dan ini untuk mesin potongnya untuk memotong sesuai kontur. Biasanya pads ada bulat, ya, persegi dan sebagainya. Nah ini mesin pemotongnya yang entry levelnya. Oke, satu flatbed. Berikutnya, nah ini untuk ya cutting flatbed dengan ukuran yang lebih besar, jadi ukurannya 60-90. Kalau yang tadi seukuran A3, nah kalau ini lebih ke 60 kali 90 cm. Dan untuk speednya juga lebih cepat, jadi kapasitas produksinya per harinya bisa lebih kencang. Oke, ya. Oke. Next. Jadi seperti itu. Oke. Lalu dong, buat Sky Digital. Jadi bagi teman-teman tamu undangan dan dari komunitas sablon bisa nanti setelah acara komunitas ini sharing session ini, kalau mau lebih tahu lebih lanjut di detail mengenai mesin kami Sky Digital. Oh ya, maaf saya lupa juga ya. Jadi kita juga ada teknologi yang saya bilang tadi, kolaborasi dengan Mimaki. Nah, di Mimaki itu juga kita ada mesin-mesin yang sama dengan mesin Sky Digital. Jadi ada mesin untuk tekstil aparelnya juga, namanya Mimaki TS series atau transfer sublimation. Nah, mesinnya juga ada di sana. Kalau untuk mesin Mimaki ini kita punya spesial bisa untuk warna fluorescent atau stabilo. Jadi ada mesinnya juga demonya. Jadi teman-teman nanti yang mau melihat hasil untuk mesin-mesin kami Sky Digital maupun mesin-mesin Mimaki, nanti bisa langsung diskusi ketemu dengan teman-teman kita ya, tim pemasaran kami. Mungkin boleh saya kenalkan tim pemasaran. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman ada yang mau tanya lebih lanjut, sudah kenal dengan tim pemasaran kami, boleh kita panggil ke sini ya. Tak kenal maka atas saya. Tak kenal maka atas saya. Ini harus tahu. Silakan. Pak Bayu mohon, dan tim sales. Ini di Bandung semua, Mas. Yang Bandung semua. Iya, area yang kita kenalkan nanti untuk teman-teman pemasaran area Jawa Barat. Oke. Nah ini Pak Bayu, super tester untuk tekstil aparel. Tekstil aparel. Berarti ini komunitas sablon berhubungannya sama Bayu. Teman-teman sales ada. Teman-teman dari tim Sublim boleh merapat ke sini. Ansar, Pak Dadan, mana Pak Dadan? Pak Dadan. Pak Dadan. Pak Dadan dipanggil Pak Dadan. Ini di sales ya, marketing ya. Nanti Mas Riki ya, Kak Riki koordinasinya dengan siapa ya? Ini kan banyak mesin kayaknya. Nanti per area mereka dari sales kita bagi area wilayah masing-masing. Nah, Oke. Jadi supaya nanti tahu areanya mana, nanti dengan tim sales kita yang kita kenal. Ya. Silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di
di sini saya perwakilan dari tim divisi Sublik Bandung PMJ dan Sky Digital. Nah, di sini saya punya tim untuk area Bandung dan Jawa Barat juga. Nah, ini yang pertama saya kenalkan dengan Pak Faisal. Ini pegang area timur ya, area timur, Bandung Timur. Jadi nanti dari bapak-bapak atau ibu-ibu kalau ada yang mau konsultasi untuk di area timur, ini dengan Pak Faisal, tim marketingnya. Area ini sampai mana? Pak Bayu? Bandung Timur itu sampai di mana? Kalau Jawa Baratnya, katanya pegang mana? Cirebon, Kuningan, Indramayu. Cirebon, Kuningan, dan Indramayu. Bandungnya di Bandung Timur, Cicalengka, Cibiru, terus Kiara Condong lah ya, yang area timurnya. Gitu. Oh iya, sama Bandung Selatan, Balendahnya juga pegang, gitu kan? Gitu. Lanjut. Ya. Yang kedua ada Bapak Ayah Hamdani, Bapak Ayah. Ya saya. Dani aja. Nah, Bapak Ayah ini pegang area di Bandung Selatannya. Jadi untuk area Kopo, Soreang, Ketapang, Banjaran, lalu luar kotanya di Garut, Tasik, Ciamis, sampai Banjar dipegang sama Pak Ayah. Lanjut, yang ketiga sama Pak Muhammad Arif Muazin. Ini yang pernah ajar di Masjid Agung Jawa Barat, muazin namanya soalnya. Arif aja Pak. Ya, Pak Arif ini pegang area Bandung mana? Pak Arif? Bandung Timur Pak. Bandung Timur. Jadi Bandung Timurnya itu dipecah. Jadi kan ada yang area Cinambo, ada yang area Gede seberangan itu beda kita pegangannya. Gitu. Lalu di mana lagi? Bandung Timurnya kita untuk saya pribadi itu di ujung Teluk, Cibiru, Cileunyi sampai seterusnya sampai Jatinangor, Kudus, Sumedang. Sumedang, Majalengka juga pegang juga areanya. Ya. Selanjutnya di sini ada Bapak Dadan Hamdani, ya. Terima kasih Pak. Pak Dadan ini pegang di area Bandung Barat, Pak Dadan. Bandung Barat sama Bandung Tengah juga ada ya. Pak Garsihan juga ada yang pegang. Lalu di Bandung Baratnya Cimahi, Padalarang, luar kotanya Cianjur, Sukabumi, dan Bogor dan sebagainya. Bogor juga ya. Ada tambahan Pak Dadan dari Pak Dadan? Gak sih aman Pak gitu. Hah? Aman Pak. Aman Pak Dadan? Siap. Selanjutnya ada Bapak Ansar. Pak Ansar ini sebenarnya Pak Ansar pegang area mana Pak Ansar? Kalau saya untuk yang area kota Bandungnya, saya pegang dari tengah kota sampai ke utara. Gitu. Jadi mungkin dari tengah kota kayak Buah Batu, Kiara Condong sebagian masih ada, tengah kota pokoknya ke daerah atas, daerah Bogor dan sebagainya. Untuk luar kotanya sendiri saya pegang handle untuk area Purwakarta, Cikampek, Karawang. Jadi dari bapak-bapak, ibu-ibu boleh nanti bisa koordinasi dengan tim kami. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan mengembangkan bisnis bareng-bareng gitu ya. Ya, tepuk tangan. Ya, paling itu dari tim divisi Sublik Bandung PMJ Sky Digital. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi dong buat tim Sky Digital. Oke. Oh. Yang tadi ini ya, Oh, ya. kayaknya teman-teman ada yang mau tanya dulu atau enggak ya sebelumnya? Ada yang mau bertanya dulu nggak teman-teman? Jadi kita santai, kalau belum ada saya mau tanya. Nah, Om Riki, jadi sama Om Reza, jadi saya tuh lihat kan kita di komunitas Sablon ya Om ya. Komunitas Sablon itu yang UMKM lah ya. Tapi bermimpi pengen kayak SAB. Nah, ketika lihat di mesin-mesin di sini ya Om, dari Sumedang itu
punya duit MM mau Agus itu. Tapi kita tuh bingung kalau udah beli mesin, ini buat apa ya? Gimana cara bisnisnya dan gimana cara pasarnya? Mungkin saya mau tanya ke Om Ricky. Om Ricky kan di apa? Bisnis development ya. Nah, kira-kira pasar sekarang untuk tren aparel ini seberapa besar sih? Gitu. Terus yang kedua, bagaimana langkah kita sebagai UMKM pengen naik kelas? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita survei dulu atau terus mesin mana yang pas buat UMKM mungkin Om Reza kayak gitu? Nah, gimana Om? Oke, yang pertama itu menurut saya kan, Ya, betul, ya. sebenarnya potensi dari marketnya sendiri itu cukup besar karena khususnya untuk e-sportwear, si ekosistem sportswear itu atau olahraga itu after COVID itu meningkat, shifting dari gaya hidup menjadi salah satu jadi entertainment pada akhirnya. Artinya ada beberapa kebutuhan yang memang bisa kita provide atau kita berikan kepada calon-calon customer. Sekarang orang-orang olahraga itu menurut saya lebih banyak foto selfie dibanding Selfie ya, lebih banyak yang pakai sportswear di kafe dibanding di trek lari ya. Larinya 1 kilo, selfie-nya udah 10 misalnya. Nah itu tuh artinya orang kan selfie nggak mungkin bajunya itu terus. Iya. Pasti misalkan hari biru sekarang bajunya biru, minggu depan nggak mungkin sama lagi. Apalagi perempuan, maaf. Mereka senang bersuah foto dengan gayanya masing-masing, dengan outfitnya masing-masing. Nah, itu menjadi salah satu potensi di industri sportwear. Jadi sekarang itu jadi lifestyle dan di entertain juga kalau di industri sportwear. Terus langkah-langkahnya seperti apa ya, tadi kita kenali dulu si marketnya akan seperti apa. Karena di sportwear itu biasanya karakteristiknya berbeda antara atlet dengan penggiat olahraga yang kita yang casual atau ingin sehat, bukan mengarah ke performance lifestyle ya. Itu karakternya berbeda. Akan mau mengarahnya kemana? Misalkan kalau mau ke lifestyle ya berarti artinya butuh produk yang memang lebih variatif. Lalu targetnya di mana? Misalkan kalau di kota besar berarti artinya si konsumen yang memiliki daya beli yang cukup tinggi. Nanti kita bisa masukkan value dari brand masing-masing. Kayak misalkan kalau tadi kami ada spesifik kami untuk perempuan, kalau misalkan di teman-teman ada misalkan tinta yang sudah toksik, lalu quick dry dan tekstil teknologi lainnya itu bisa dijadikan sebagai daya jual yang cukup menarik bagi teman-teman si pekerja olahraga. Kalau misalkan kita main udah di dulu, udah berarti kita pelajari karakteristiknya seperti apa. Berarti harganya jangan yang terlalu mahal, yang penting lucu si outfitnya, warnanya dan lain sebagainya. Jadi setiap market itu berbeda. Jadi jangan kita jangan kita langsung nyebur ke dalam kota, tapi kita kenali dulu bagaimana sisi karakteristik itu sangat-sangat efisien dan untuk costnya pun bagi saya tidak ada yang mubazir lah. Jadi semuanya terukur, apalagi dengan sistem yang memang sekarang sudah bisa kita coba pelajari lah, baik di marketing maupun di produksi. Itu semua bisa kita pelajari dan nanti akhirnya kita bisa tepat sasarannya. Kayak tadi balik lagi ke yang Pak Reza sebutkan, ada beberapa teknologi yang memang terbarukan. Itu kan menjadi value ya bagi kita. Bagaimana kita mengkomunikasikan produk dengan teknologi tertentu kepada masyarakat, itu juga menjadi salah satu kunci untuk brand kita. Artinya yang pertama adaptif, yang kedua memang sasarannya ditargetkan dulu. Ini kayak ini Om, ini speed jersey ya Om. Ini speed jersey teman-teman. Ini lifestyle.
Nah, berarti kan bukan cuma buat olahraga aja sekarang ya. Jadi buat lifestyle pun lifestyle brand-brand sekarang kayak ini loh ada band itu pakai jersey ya kan. kita beberapa kali collab dengan Rocket Rockers, Idol Item, kalau teman-teman di Bandung mungkin Tercuntas kayak ini ya, merchandise mereka pun cukup aktif di pasaran. Oh. Terutama dengan jaringan pensiunnya yang cukup besar. Oke. Nah, artinya kan ada pergeseran fungsi jersey di sini tuh jadi lifestyle tadi kan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar fungsi sebagai olahraga, tapi juga bisa dijadikan lifestyle. Artinya masih luas kan Agus. Betul. Gas ya, kita beli yang mana Agus? Tapi saya kan lihat kalau tadi di slide instansi udah banyak kolaborasi dengan Speed Jersey. Tapi boleh nggak sih? Contohnya ada mahasiswa nih punya ide pengen bikin brand, terus dia punya konsep apa-apa, terus tapi produksinya di Speed Jersey gitu. Apa namanya? Apa ada kalau brand kita hanya brand kita sendiri karena kita takut ini terjadi di saya ya. Jadi waktu saya produksi buat lebih baik, terus kalau baju dewasa kita terima order. Tapi kalau baju anak nanti jadi size kita atau gitu. Kalau di Speed Jersey gitu enggak. Untuk saat ini kebetulan kita ada 2 program yang memang sudah berjalan kan. Ya. Membuat inkubasi bisnis yang memang tujuannya mengarah ke kesejahteraan atlet. Oke. Kita ada 2 program atau 2 atlet yang memang sedang kita buatkan bisnis. Kerangka bisnisnya dari mulai produksi sampai pemasaran. Yang pertama ada brandnya namanya TKS. Itu atlet taekwondo kita tim nasional. Dia juga berprestasi luar biasa lah. Yang meraih medali emas. Nah, kita kerjasama dengan beliau untuk di pakaian taekwondo. Gimana? Untuk di pakaian taekwondo. Taekwondo ya, atlet taekwondo. Dia saat ini 30 provinsi dia pegang pemasarannya. Karena taekwondo itu kan ikatan dari anak SD ya. Sampai ke profesional itu semua pakai baju yang sama sebenarnya. Sekarang sedang proses tahap sertifikasi di Korea. Ada namanya patch-nya itu World Taekwondo. Jadi untuk bisa baju taekwondo itu dipakai di kejuaraan internasional seperti Asian Games, kejuaraan dunia itu harus punya sertifikasi itu. Dari Korea itu. Dan di dunia saat ini baru 3 yang punya sertifikasi itu. Ada brand Koreanya sendiri, ada Kappa, sama ada Adidas. Nah, insya Allah kalau misalkan memang verifikasinya lolos, salah satunya yang terpakai kita dari brand Indonesia. Mantap, wah. Keren. Itu udah gampang kalau sertifikasi kayak gitu. Kayak maksudnya kain aja ngejar gitu untuk ada di kelas yang berbeda dengan sertifikasi. Itu dia. Ada Ya. proses-proses yang harus Ya. dilewati ya. Konteks lah, DCI lah, dan macam-macam. Oke, ini mau nanya ke Kang Reza. Nah, saya tembak ya. Loh. Kalau masalah pembiayaan gimana, Mas? Ada nggak apa namanya buat UMKM Sabon sistem pembiayaan buat mesin kan kalau saya lihat kayak contohnya yang PES itu kan tidak satu mesin, harus 2 mesin kan. Nah itu kan sebenarnya prospek yang sangat besar kan, kesempatan yang sangat besar, tapi buat pembiayaan sebenarnya ada nggak sih format atau kerjasama dengan bank atau dengan siapa gitu? Jadi saya jawab, untuk pembiayaan kita juga sudah berkolaborasi, salah satunya BCA yang ada di acara ini ya, partnership kita. Salah satu partnership kita dari Bank BCA, dan kebetulan juga dari BCA sendiri di depan ketika Bapak Ibu masuk tadi ada di sebelah kanan, atau kalau dari sini nanti ada di sebelah kiri. Itu dari
BCA juga support kita dan untuk nanti pembiayaan mesin seperti itu. Dan kalaupun nanti dari Bapak Ibu juga sudah ada untuk bank sendiri itu kita juga kasih support. Nah, selain BCA juga memang ada dari BFI juga, dari bank juga di Bandung juga. Terus selain itu pun kita juga memang ada yang langsung in-house dengan perusahaan. Tapi biasanya memang kalau in-house ini kan sudah loyal customer atau memang kita sudah jangka panjang itu, jadi kadang nggak perlu yang dari bank atau dari BNI kita, tapi nggak bisa selama seperti finance atau perbankan. Gitu. Kalau finance atau perbankan kan pembayaran bisa 1 tahun dan sebagainya seperti itu. Jadi lebih soft. Mas, kalau pakai UMKM kan berarti tadi kan banyak tipu-tipunya. Kalau yang buat awalan apa dulu Mas? Mesin apa dulu nih untuk misalkan ya aparel ya? Jadi kalau dari kami sebenarnya tergantung Bapak Ibu mau ambil segmen pasar yang mana, tergantung dari Bapak Ibu sendiri, karena memang kita mulai dari Sabin, terus DTR, ada juga yang direct printing juga yang langsung dikait ke pabrik-pabrik seperti itu, kita pun juga ada. Di PT Putra Mutiara Jaya ini kita ada divisi yang kita sebutnya pabrik ini industri. Nah, untuk yang teman-teman digital printing, UMKM, industri kreatif ini kita sebutnya untuk retail seperti itu. Jadi ada dari harga yang ini sampai yang industri ada ya? Ada. Jadi kalau untuk mulai awal sebenarnya peluangnya yang masih besar ya sama ya. Sekarang dengan memanfaatkan transformasi digital, update teknologi digital ini kan berkembang pesat, marketnya benar-benar luas. Gitu. Dari pemasaran pun sekarang juga sudah banyak mereka memakai pemasaran yang bukan lagi harus sewa ruko di tengah kota, ya kan, dengan biaya yang mahal, tapi mereka sekarang sudah banyak yang industri juga. Jadi pemasarannya sudah memang marketplace. Dan sekarang lebih kita kenal ada Oren, ada Toko Hijau, ada TikTok, gitu ya, ada Shopee, Tokopedia, TikTok dan sebagainya. Terus via Instagram. Nah, dengan perkembangan sekarang untuk memulai peluangnya jadi sama. Yang dulunya harus dengan modal yang besar, cari tempatnya besar, terus sekarang kita sudah lebih mudah. Jadi untuk membangun manufacturing produksi kita nggak perlu harus yang wah, kita bisa mulai dari yang bisnis dulu. Jadi untuk kita lihat nanti sentimen pasar seperti apa, kita promosi dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, nyambung tadi tentang pasar, kita kan melihat nih dari dua sumber kita tuh yang mewakili perusahaannya, mereka ini berkolaborasi itu dengan komunitas. Nah, saya lihat Speed Jersey pun komunitas ya, ini ya kan sekarang dari Sky Digital pun komunitas. Nah, bagaimana pandangan menurut berdua ini tentang si komunitas terhadap bisnis gitu? Kalau penting komunitas, terutama kita di ekosistem bisnis olahraga, jadi salah satu penggerak yang memang cukup krusial. Ketika si community ini hidup, artinya mempopulerkan olahraga yang memang dia hobi. Misalnya komunitas sepeda, kalau komunitasnya hidup, artinya trennya akan meningkat. Nah, tren meningkat itu ekuivalen atau sama dengan potensi penjualan yang juga itu meningkat. Artinya pembinaan komunitas, lalu kolaborasi komunitas dalam bentuk apapun itu jadi salah satu faktor penting di marketing.
bagi kita salah satu indikator keberhasilan penjualan di salah satu cabur itu bagaimana sih si komunitas itu tetap berjalan ya. Jadi kalau ini masih worth it nih untuk kita push karena orang-orangnya masih ada. Atau misalkan komunitasnya juga udah loyo, artinya kan ketertarikan masyarakat terhadap olahraga itu juga sudah rendah gitu. Jangankan untuk beli barang, untuk olahraga aja udah nggak mau. Ya, jadi indikator ya apa di situ ya. Oke. Kalau menurut Om Reza gimana komunitas? Menurut saya komunitas sangat penting. Jadi dari komunitas ini kan kita bisa mengambil ilmu, sharing, tukar pikiran gitu ya. Jadi dari referralnya mereka, dari referral itu ininya saran. ya, jadi biasanya kan setelah memakai produk terus nanti ketemu di komunitas, mereka ngobrol dan kan menjalankan bisnis ini juga sebenarnya nggak terlalu yang kita bisa mulai dari industri Ya. peluangnya sama-sama besar. Jadi komunitas ini saya menurut teman-teman saya juga penting. Jadi Ya. banyak teman-teman dari yang hari kemarin ini ada komunitas KPPS atau komunitas penjual pemasangan stiker Ya. satu Indonesia juga. Jadi ada chapter Bandung, Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya itu kuat mereka juga. Jadi saling support, Ya. informasi seperti Ya. itu. Karena word of mouth itu penting ya. Penting. Jadi kalau satu anak udah beli, udah pakai setengah tahun atau 1 tahun, terus pasti kalau di komunitas ada aja yang nanya gimana, udah BP belum? Jadi bandolnya atau gimana mesinnya? Baru biasanya dari situ baru ke toko. Nah tapi saya pengen nanya Novel, speed jersey bisa dibilang baru 5 tahun ya, bukan lebih 6 tahun. Kalau speednya ya. Ini bukan handle-nya ya. Ya. Jadi penetrasi pasarnya gimana? Kan dulu ada Cioda ya zaman saya gitu. Terus baju-baju apa namanya olahraga juga bukan sesuatu yang baru kan. Dan setahu saya persaingannya itu berat. Itu untuk dapat ya bisa penetrasi pasar sampai ini kan sudah nasional, bahkan sudah internasional yang ada ya. Komunitas di Singapura udah ada. Itu gimana maksudnya? Ini kan teman-teman banyak anak-anak sabun, terus ada yang punya clothing dan lain-lain. Triknya apa sih bisa dalam waktu 5 tahun? Begitulah. Yang pertama pasti kita harus tahu dulu kalau mana yang mau kita masukin. Misalkan saya ambil contoh untuk voli ya. Ya. Kita kebetulan official jersey timnas voli kita masuk dulu dari mulai mereka. Kita masuk dulu ke dunianya mereka. Kita tahu dulu nih kebutuhan mereka itu apa. Oke. Sampai nanti teknis yang lebih lagi atau selanjutnya kita ngobrol dengan salah satu federasi biasanya kita. Oke. Federasi dari cabur. Kalau misalnya di voli PBVSI kita coba berbicara mengenai kolaborasi apa yang bisa kita lakukan. Ya. Terus nanti kalau misalkan aksesnya dapat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita ada cara-cara lain. Ya. Dan tadi dari komunitas atau dari rekan-rekan semua, kita coba minta insight barangkali mereka ada yang saudaranya, atau relasinya yang berhubungan dengan olahraga itu. Ya. Ambil tokohnya. Ya. Misalkan di voli kita sudah hampir 4 tahun menjadikan salah satu atlet voli brand ambassador. Artinya awal berdiri udah langsung penetrasinya voli ya. Itu kebetulan kapten timnas kita juga, kita kolaborasi dengan dia dalam untuk brand ambassador dan melibatkan dia baik itu secara pengembangan produk Ya. sampai nanti ke bagian marketing atau komunikasi.
dan komunikasi ke pasarnya mereka dengan adanya si sosok ini itu lebih dipercaya. Oke. Itu akan lebih mudah. Kredibilitasnya jauh. Iya, karena yang munculnya misalnya kalau Nike sama Ronaldo, Ya. ya orang siapa yang tahu Ronaldo, masa sih Ronaldo pakai ibaratnya brand? Ya, iya. Simpelnya seperti itu. Dan jadi artinya kita harus penetrasi dulu ke lingkungan itu, cari sosoknya siapa yang memang dipercaya di lingkungan itu. Di setiap cabang olahraga dia karakteristiknya akan berbeda, Itu tapi beda. polanya sama. Beda dengan brand ambassador, kita nyari brand ambassador beda ya sebenarnya. Kalau brand ambassador kan hanya sekedar pakai. Kalau di skateboard kan ada rider ya, ridernya. Jadi dia biasanya ikut terlibat pada proses pembuatan si produk. Itu sama kayak Sama Sony sama. proses R&D-nya sama. Sampai bagaimana, apalagi kalau perempuan si atletnya ketika dia smash, bajunya tidak terlalu ngangkat tuh polanya harus seperti apa. Sampai dia misalkan memblok atau misal seluncur ke bawah, gimana caranya biar nggak sakit si jahitannya kena. Oke. Nah, hal-hal teknis itu yang memang harus kita pelajari langsung dari orangnya. Karena kita bukan pelakunya kan, kita pelaku di industri lapangannya, Ya. bukan pengguna. Nah kita harus tanya langsung ke pengguna. Dia tahu. Oke, sampai sedetail itu ya. Ya, jadi ada pertanggungjawaban desain. Ya, kenapa jahitannya kayak gini? Kenapa ada padding? Betul. Kenapa kerak? Nah, gini, tak gitu. Oke. Kita lihat ini gimana? Ya, sedikit menambahkan. Oh, Sebenarnya kalau untuk fashion ini kan luas, sandang ini kan luas. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kita bukan cuma untuk di hobi yang seperti olahraga saja sebenarnya. Ya. Saya ketemu para pelaku usaha industri tekstil yang UMKM, industri kreatif ini, mereka sekarang sudah seperti mancing misalkan komunitas mancing, mereka bikin jersey. Terus ada juga komunitas burung yang di Comania, itu juga sampai ke produk-produk burungnya dibiarkan seperti itu. Banyak kok sebenarnya, tergantung kitanya mau nggak sih untuk explore, untuk nyari apa nih tren-tren sekarang yang bisa kita manfaatkan, ya kan. Jadi banyak kita ketemu di lapangan itu, bahkan sampai yang misalkan kita seperti yang lagi booming kemarin Eko itu kan ada yang fan-fannya bikin ini venture ya. Jadi Iya, luas banget ya. luas sekali. Ada juga yang mainan yang seperti saya bawa sana, ada sampel-sampel untuk di racing. Ya. Nah, di komunitas racing sendiri kan mulai dari gensetnya, terus ada meja, ada kursi pedoknya, ada payungnya, macam-macam sebenarnya luas banget komunitas application ini. Ya. Artinya olahraga hanya sebagian ya. Salah satu bagian, masih banyak lagi. Dan kayaknya lifestyle luas banget ya. Ya. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Pak Agus, wes Pak Agus mau bertanya tadi jauh dari Sumedang. Pak Agus, coba kita samperin nih Pak Agus. Pak Agus, tadi kita pengen bertanya terus gimana Pak Agus? Gimana? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Agus dari Semarang. Kalau nanya ke auto, nah, ini kan kalau misalnya kan kalau travel itu minimal order nih. Minimal order, ya. Kan kalau itu mah, nah, gede kan? Udah ribuan ya. Kalau ribuan, nah minimal order berapa? Kalau yang pedagang kecil mah, dari satu aja diterima. Nah, satuan bisa Bagi kami satu juga bisa. Nah, Bisa. ini satu Pak. Luar biasa. Satuan bisa. Berat saya aja. Ya. Nah, mungkin pertanyaan lanjut, kenapa kok yang besar ini masih ngambil satuan? Kenapa coba? Karena nanti kan kalau base-nya community
kadang kan kalau mengadakan si komunitas ini, misalnya komunitas 10 orang, kalau nunggu repeat 10 lagi, itu mungkin akan lama. Nah, kita membuka potensi-potensi yang memang, ada dari satu anggota yang pengen nambah, misalkan buat salin lagi, buat cadangan atau lain sebagainya. Nah, kita buka potensi-potensi itu. Ditambah kalau misalkan teman-teman di sini pembuatannya atau manufakturnya bisa dikendalikan di internal, itu lebih mudah. Dan itu kan menjadi salah satu value juga kan buat brandnya. Ketika memang di yang lain perlu ada MOQ atau minimum order quantity, ini kita bisa loh satuan. Itu jadi salah satu. Nanti bisa satu juga. Ya, bisa sedikit menambahkan. Jadi kalau sekarang ini dengan mesin-mesin teknologi digital sekarang itu customize satu pieces atau satu baju dilayani itu karena memang sekarang sudah simple. Jadi nggak perlu dengan proses yang panjang, cukup file design, masuk ke komputer, print, press, finishing yang dijahit seperti itu. Jadi nggak perlu yang harus proses yang panjang, bikin segini segala macam, bukan, karena memang ini teknologi isinya mesin digital. Jadi customize satu pieces, dua pieces itu tidak mempengaruhi secara modal dan ininya. Jadi lebih aman sekarang, memang seperti itu teknologinya. Dan kayaknya ini juga ya, kayak kalau di sportswear harus bisa customize ya, harus bisa nama Ahmad Al-Bali ya, atau nomor gitu. nomor telepon. Terus jauh-jauh pertanyaannya ada satu. Harus ada lagi satu lagi dong. Yang mana kok? Gitu, itu ya bukan tanya. Ini dari kain, dari silakan om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin ada Nama dulu dong om. Oke, nama saya Isa Setiawan. Saya dari kebetulan lagi pengen bikin brand sendiri nih. Ya, bikin brand. Kalau saya lihat itu kan memanfaatkan teknologi dan memaksimalkan produksi. Sebenarnya ini banyak pertanyaan bagi kami sebagai orang yang mau bikin brand sendiri. Apakah pilihannya kita bikin makhluk orang lain? Apakah mungkin bagi orang yang punya cukup modal kita memanfaatkan teknologi dengan membeli sendiri? Kebetulan saya pun kerja di tekstil. Saya banyak bergaul dengan teknologi digital seperti. Saya tertarik dengan adanya produksi rumahan UMKM yang memanfaatkan tentang teknologi digital printing sendiri di rumah. Sebenarnya itu kan menjadi faktor edukasi bagi kita sebagai UMKM yang barulah tentang pembuatan branding sendiri. Dan pertanyaannya mungkin terhadap bisnis planner ya, rencana kedepannya sekarang itu banyak brand-brand baru yang dirasa dia pengen punya usaha sendiri. Cuma kan banyak yang dipikirin juga modalnya dari mana, hasilnya seperti apa. Mungkin saya ada pertanyaan tidak bisa ya untuk masalah bisnis planner ini strategi apa sih yang harusnya kita buat saat kita membuat brand sendiri? Apakah itu kita harus bikin, apakah kita harus mengkendori dari segi signifikan masalah PP atau produksi, dan yang kedua untuk masalah teknik produksi saat kita membeli produk-produk unggulan yang sekali digital ini untuk masalah maintenance, untuk masalah tenaga yang dikeluarkan itu kan sebenarnya masuk ke HPP produksinya. Dan pasti banyak pertanyaan dari orang-orang yang bisnisnya UMKM itu kan nggak mungkin kita selalu produksi itu misalnya kerja bisa 1000 meter, cuma kan ada kendala di mana kita nggak pasti produksi segi biaya dan efisiensi masalah listrik, makanya itu kan menjadi dasar masalah kita ya, begitu aja. Oke, silakan siapa yang pilih duluan? Oke. Kalau menurut saya sebelum, jadi saya suka menghadap logikanya hulu ke hilir. Kalau misalkan produksi sampai bikin brand lah gitu.
kita tentukan dulu si brand ini targetnya mau kemana kan, mau ambil middle up atau middle low, karena itu akan berpengaruh terhadap produk apa yang akan kita jual. Setelah kita menentukan, baru nih, oh misalnya kita menentukan yang middle up, artinya orang dengan daya beli yang cukup tinggi. Nah, orang daya beli cukup tinggi punya ekspektasi yang cukup tinggi juga biasanya. Nah, dia beli di atas 100.000 atau 200.000, bajunya juga harus bagus. Nah, di situ bisa menentukan apakah mau produksi sendiri in-house atau memang maklun. Nah, kalau maklun biasanya akan ada pengiriman dengan brand-brand lain biasanya. Kecuali kalau memang di dalam kontraknya ada spesifikasi khusus lah, misalkan jahitannya akan seperti apa, atau bahannya kita pakai sendiri dan lain sebagainya. Terus kalau maklun, secara monitoring atau controlling kualitasnya juga itu menjadi salah satu PR buat kita. Artinya harus ada orang yang in charge dari brand kita sendiri yang memang jadi supervisi di sana, atau supervisornya langsung. Memang secara cost itu bisa lebih rendah ya kan, untuk APP itu akan lebih rendah karena memangkas beberapa potensial yang akan beban di fixed cost. Nah, kalau misalkan di in-house itu positifnya akan bisa controlling langsung bagaimana si kualitasnya, lalu untuk improve ke depannya, untuk ke depannya juga itu semua kontrol ada di akan kapasitas produksinya ditambah yang sesuai dengan permintaan itu benar-benar tangan akan tidak berpengaruh dengan lain. Lalu untuk jadwal produksi, ketepatan pengiriman kepada si konsumen itu juga akan bisa dikontrol. Jadi memang semuanya tergantung bahwa mana dulu, semuanya ada plus minus. Kalau untuk awal sih saran saya coba ditargetkan dulu, targeting dulu mau kemana si produknya, karena semua tuh punya potensi yang sama. Mau middle up ada juga potensinya, mau middle low juga ada. Jadi tidak ada yang salah mengarah ke atas atau ke bawah, itu sama. Yang penting strateginya kita juga kemana. Nah, produksinya juga nanti bisa menyesuaikan. Kalau efisiensi cost, berarti kita ambilnya makmur. Artinya PR yang tadi untuk ada supervisor yang langsung ada di tempat-tempat itu yang memang harus disiasati. Kalau memang pengen controlling atau kualitasnya kita jaga, kita berarti harus in-house. Karena tadi mungkin akan ada beberapa komponen biaya yang harus diperhatikan, biaya tenaga kerja, listrik dan lain sebagainya. Lalu biaya kegagalan juga biasanya itu kadang kita lupa hitung. Gitu. Kalau saya mah mending lempar ke speeches paling Mas Riki itu ada 3D page itu bagus tuh, beli dong itu mesinnya nanti saya upload gitu. Ya, mungkin kalau dari saya sering sudah terwakilkan dengan objektif, tapi dari objektif, tapi mungkin kalau dari saya sedikit tambahan. Jadi sebaiknya kalau untuk pilihan brand antara maklum dan langsung investasi di awal itu tergantung ya kapasitas produksi tadi. Jadi kita lihat dulu, kan paling gampangnya kita memang bikin brand, kita coba promosikan dulu, kita lihat kapasitas produknya seperti apa. Kalau misalkan untuk kapasitas produksinya masih maklum, masih bisa lead waktunya, masih deadline-nya masih aman, kualitasnya bisa terjaga, belum banyak kapasitas produksinya, ya kita masih lebih gampang untuk maklum. Cuma kalau nanti kedepannya kapasitas produksinya sudah bertambah, biasanya kan akan terganggu karena di jasa cetak maklum ini kan banyak juga brand-brand yang lainnya masuk. Jadi mungkin saat itulah waktunya dengan market yang sudah jalan, brand yang sudah berkembang, terus mungkin dari modal usahanya sudah ada, kapasitas produksinya sudah memenuhi per hari. Nah, saat waktunya tepat untuk kita mulai belajar untuk manufaktur produksi sendiri seperti itu. Saya kira seperti itu dari saya. Ya, cukup Om? Oh cukup. Kayaknya kita di penghujung acara. Satu pertanyaan lagi. Kayaknya satu pertanyaan lagi. Ini dari jauh-jauh, dia itu dari Solo dan dari Padang nih. Dari Padang ini
udah pengen nanya jadi pas pulang dia harus ada pertanyaan tapi wah ada kasih pertanyaannya Atau ada yang bertanya ini sekeluarga anak istri bapaknya. bapaknya Ini Mang Geri, ini ada dua pilihan ya. dua pilihan Boleh bertanya atau harus bertanya, atau boleh menyimpulkan. dibuka Nah, mana silakan Mas Tommy, silakan. silakan oke. Selamat siang semuanya. Ya, waalaikumsalam. Jujur sih kalau saya datang ke pameran ini saya punya ini hal yang baru ya. Buat Ya. saya, di mana saya selama ini juga kan yang saya lihat itu manual, ya kan. Nah terus dari itu ternyata kita digital makin naik di sini. Sekarang ada pasar baru sublimasi. Nah saya lihat ini lumayan oke juga sih buat pasar kedepannya. Untuk komen lebih jauh, saya belum bisa memberikan hal yang istilahnya mungkin seperti apa gitu kan. Tapi menurut saya hal ini ke depan mungkin punya pasar tersendiri. Dibanding apa yang sudah sekarang dijalani gitu. Itu aja sih Om Giri. Ya mudah-mudahan pasar sublimasi khususnya ya dari selain kita kedepannya bisa lebih memberikan apa ya hal yang baru, inovasi atau pasar yang baru buat industri kreatif khususnya di tekstil ya. Itu aja sih kalau dari saya. Oke. Kita ngambil dulu dari sisi digital ini kayaknya. Ya, terima kasih. Salam kenal Om, saya Reza. Kebetulan home base-nya saya juga di Solo, di Kartosuro. Iya. Saya dulu. Untuk scan digital ini sebenarnya kita ada Jawa Barat, itu kantor pusat di Bandung. Terus ada Jawa Tengah itu cabang Solo, kantornya di Kartosura. Terus ada juga Jawa Timur itu kantornya di Surabaya, dan ada di Bali kantornya di Denpasar seperti itu. Dan kebetulan juga di sini tadi ada tim juga yang dari Solo, ada kepala cabang Solo Bapak Sutio, terus ada tim supervisor dan salesnya juga 2 orang di sini seperti itu. Oke siap. Tadi juga saya sudah banyak tanya sama Kang Dadang. Di sini sudah saya banyak tanya. Saya sudah bilang ke area Solo. Mungkin nanti saya akan datang ke sana untuk lihat-lihat lebih lanjut. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih untuk tangan buat Om Tommy. Sekarang yang paling jauh dari Barat. Jangan sampai pulang kan ini gak ditanya aja. Assalamualaikum, saya Rendra. Salam. Sampai sekarang sih saya masih pelaku manual ya. Cuman kalau mau ikut kata kakak tadi, kalau lemah lawan, kalau kuat adaptasi. Berarti kalau ini kuat saya harus adaptasi. Salah satunya langkah ke sini itu belajar kuat atau lemah. Ternyata kuat. Beradaptasi. Berdasarkan arahan kakak sendiri. Jadi kemungkinan adaptasi ini saya memang datang ke sini pengen belajar apa aja sih potensi yang ada di sini yang memungkinkan untuk kita adaptasi. Mudah-mudahan dengan datang ke sini sudah banyak pencerahan nih. Dapat pencerahan, dapat makan siang, dapat kopi. Alhamdulillah. Bisanya. Udah, itu aja. Itu dulu dari saya. Oke. Silahkan ditanggapi dulu dong. Jadi dari ada brand, seharusnya ini satu geng sama Mang Geri karena skinhead. Gimana brand skinhead nih? Neverpack. Boleh dong tanggapannya atau pertanyaan boleh. Kayaknya kita udah masuk jam makan siang, oke. Jadi pertama terima kasih karena teman-teman biasanya juga dibuat sama OPE, alhamdulillah sama narasum yang lain. Cuman mungkin dari teman-teman tadi cuma menanggapi ada nggak sih hal yang lebih signifikan untuk si produk-produk ini bekerja sama dengan contoh tadi bicara dengan ambassador. Kalau tadi kan kayaknya standar ya, ketika satu produk akan mencari ambasador, dia akan mencari ambasadornya mungkin
insightnya gede. Kenapa nggak dibalik gitu? Oke. Dalam artian kenapa dia nggak cari orang-orang yang memang mau grow up. Kalau kan cari brand, jangan yang gede, tapi brand yang sedang akan muncul gitu. Karena semisal produk ini ekspor dalam bidang marketing, nah kita kolaborasi di bidang marketingnya. Oke, kamu kita support deh, kita buatin jersey, apa kendalanya misalnya. Kalau kata si Ben, saya nggak tahu nih siapa pendengar dan lain-lain. Oke, gimana cara marketingnya? Mungkin lebih ke arah situ. Jadi nantinya akan terjadi keseimbangan, gak timpang terus. Band yang gede disupport, jadi tambah gede. Kalau yang kecil kasihan, dia teriak-teriak di bawah. Ya. Ini kan kapan ini? Iya. Itu bagus. Jadi kolaborasi bisa jangan dengan yang gede terus ya. Ya betul. Dengan yang gede. Tapi kayaknya kalau di olahraga dari yang kecil-kecil juga udah mulai tumbuh ya. Nah, gimana Om Riki itu tanggapannya? Ya untuk sebenarnya selama ekosistemnya memungkinkan, kayak tadi dari Akan, misalkan mau coba masuk ke jersey, dan dia juga tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi itu masih bisa memungkinkan karena ada beberapa brand yang memang berangkat dari bawah lalu eksis karena di dunia sportwear, Ya. itu juga ada beberapa hasil yang memang hasil kolaborasi dengan brand-brand tertentu dunia. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk Karena musik banyak juga ya yang pakai jersey ya, jadi bisa kolaborasi. Oke, Oke, itu udah sudah sampai sudah berdarah-darah gitu sini. Nah, mungkin kita di terakhir ya, Pak, ya. untuk kesimpulan ya dari kesimpulan atau kata-kata penutup. Kata-kata hari ini. Sekarang Om Riki. Oke, jadi kesimpulannya penggunaan teknologi saat ini itu menjadi salah satu faktor yang memang bisa menjadi stimulus kita untuk menjalankan bisnis dalam baik itu untuk segi produksi ataupun nanti segi marketingnya. Ya. Itu tuh untuk dengan memanfaatkan teknologi kita akan lebih mudah, akan lebih efisien. Artinya untuk jangan takut untuk belajar adaptasi tadi, karena kalau kesalahan kan pasti ada trial and error aja. Nanti akan ketemu polanya, seperti apa bagusnya, efisiensinya seperti apa, sejauh mana. Yang penting kita mau coba adaptif dan jangan menutup diri untuk belajar teknologi yang terbarukan untuk organisasi. Oke, dari Om Reza ada? Ya, kalau dari saya, YSK Digital ini bukan hanya supplier mesin Bapak Ibu. Jadi kita kayak menjadi mitra bisnis printing Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi tidak hanya jadi supplier mesin saja, kita berkolaborasi dan menjadi mitra bisnis yang sama-sama tumbuh dan berkembang. Oke. Beri tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita yang luar biasa. Sebelum kita tutup, kita ada kenang-kenangan ini dari Sky Digital dan WJSP ya. Nah, ini lumayan dibikinnya pakai ini bisa digadekan. Kemarin aku dibikin pakai hati banget. Ini boleh buat foto. Mana? Ya. Oke, kita foto bareng dulu ya sama teman-teman. Siap, dulu. Teman-teman sebelum kita makan, kita foto bareng dulu.